Shalom Jemaat GSKI, Betani dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, saya memberi tema Utamakan Tuhan. Ketika saya ditanya oleh jemaat, Pak, Tuhan mengerti nggak ya keadaan saya? Pak, Tuhan tahu nggak kondisi saya? Kalau Tuhan tahu, Tuhan tolong nggak, Pak? Saya jawab kepada mereka, Tuhan sangat mengerti dan Tuhan tahu dan Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena engkau adalah anak-anaknya. Karena engkau adalah anaknya. Engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti tolong. Saya teringat kisah janda Sarfat. Ketika Yesus berbicara pada Lukas 4, 25-26 berkata demikian. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Yesus mengatakan bahwa zaman Elia itu terjadi krisis yang luar biasa di Israel, terjadi kelaparan yang hebat, karena apa? 3,5 tahun tidak turun hujan, sehingga banyak janda-janda yang menderita di Israel. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi Elia tidak diutus kepada janda-janda yang di Israel, tetapi diutus kepada janda Sarfat, janda yang ada di Sarfat, di daerah Sidon. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kenapa Tuhan mengutus Elia khusus kepada janda Sarfat, bukan ke Israel? Ada beberapa hal kita belajar pada saat ini. Yang pertama, bahwa janda Sarfat ini adalah orang percaya di tengah-tengah orang tidak percaya. Janda Sarfat ini tinggal di Sarfat, di daerah Sidon. Di daerah Sidon itu mereka menyembah dewa-dewa, menyembah ilah-ilah. Janda Sarfat ini adalah janda, adalah wanita yang menyembah Allah yang hidup. Dia percaya kepada Allah yang benar, kepada Allah yang hidup. Sama seperti setiap kita hari-hari ini, bahwa kita ini anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah orang tidak percaya. Ini menarik bagi Tuhan. Dan Tuhan pasti merhatikan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, janda Sarfat ini mengutamakan Tuhan di dalam ketidakberdayaannya. Saudara, ketika Elia diutus ke Sarfat, ketika Elia ketemu dengan janda Sarfat itu sedang mengambil atau mencari kayu bakar untuk membuat roti. Ketika Elia berjumpa dengan janda Sarfat, Elia mengatakan, aku minta minum, supaya beri aku minum. Janda Sarfat ini pergi untuk mengambil air, tiba-tiba Elia mengatakan lagi, berikan aku sepotong roti. Janda Sarfat ini mengatakan sesungguhnya tidak ada roti. Tetapi ketika dia berbicara hal demikian, untuk meyakinkan Elia, janda Sarfat ini bersumpah. Dia katakan, kalau saya boleh katakan demikian ya saudara, dia katakan, demi Allahmu yang hidup, tidak ada sepotong roti tempatku. Yang ada adalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku hendak membuat roti, setelah aku membuat roti, aku makannya dengan anakku, setelah itu aku mati. Kenapa? Karena tidak ada persediaan lagi. Tetapi, apa yang dikatakan Elia? Lakukanlah untukku, setelah itu engkau buat untuk engkau dan anakmu. Kita lihat janda Sarfat ini. Di tengah ketidakberdayaannya, di tengah kondisinya yang sangat, kalau saya boleh katakan, prihatin, dia masih mau mengutamakan Tuhan. Dia membuat dulu kepada Elia, terus baru dia membuat kepadanya. Apa firman Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita hari ini? Elia mengajarkan, lakukan untukku, setelah itu engkau lakukan untukmu. Elia mengajarkan apa? Supaya kita mengutamakan Tuhan, setelah itu kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang kewajiban kita harus kita lakukan. Tetapi sebelum kita memulai segala sesuatu, kita melakukan untuk kita utamakan Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Kita utamakan Tuhan, baru setelah itu, apa yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa
Janda Sarfat ini punya iman, percaya Tuhan pasti tolong. Ketika Elia berbicara, jangan takut. Tepung dalam tempayanmu tidak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Oh, wanita ini, janda ini sangat percaya. Dia percaya, dia lakukan. Dia membuat roti untuk Elia, setelah itu dia melakukan untuk dia dan anaknya. Apa yang terjadi? Kita lihat sesuatu yang besar terjadi. Betul, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Segala sesuatu dia lakukan. Dia prioritaskan Tuhan. Dia punya iman percaya. Tuhan pasti tolong. Kita lihat apa yang terjadi. Dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sampai masa di mana turunnya hujan. Di mana masa hujan itu turun. Saudara, kalau hari ini, saat ini, setiap kita dalam persoalan yang sulit, dalam pergumulan, mungkin kita mengatakan keadaan ini tidak baik. Tapi kita belajar dari Janda Sarfat. Dia mau mengutamakan Tuhan. Yang kedua, dia punya iman. Tuhan pasti tolong. Dan kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan. Mujizat itu terjadi. Mari saudara, kita lakukan dua hal. Yang pertama, utamakan Tuhan. Yang kedua, miliki iman. Tuhan pasti tolong. Tuhan memberkati.